Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di part kedua kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang berbagai jenis gaya. Yang pertama itu ada gaya berat. Jadi, kalau misalkan ada suatu benda yang berada pada posisi bidang datar, arah gaya beratnya itu ke bawah. Nah, jadi arah gaya berat itu selalu ke bawah, selalu menuju pusat gravitasi. Jadi, kalau misalkan dia di bidang datar, itu gambarnya seperti ini, arah W-nya itu ke bawah. Sedangkan ketika dia berada di bidang miring, ya, berada di bidang miring, W-nya ke bawah, kemudian di sini ada komponen W cos theta sama W sin theta. Jadi gaya yang menyebabkan benda ini bergerak ke bawah itu adalah W sin theta, sedangkan komponen yang satunya lagi itu adalah W cos theta. Dengan theta itu adalah sudut kemiringan dari bidang miring yang ada. Lanjut ke gaya yang berikutnya, yaitu gaya normal. Jadi untuk bidang datar, ketika ada satu benda, arah W ke bawah, arah gaya normalnya itu ke atas. Ya, jadi arah gaya normal itu adalah tegak lurus dengan bidang lintasan. Jadi dia arahnya ke atas. Sedangkan ketika di bidang miring, itu dia berlawanan dengan W cos theta. Jadi tegak lurus terhadap bidang lintasan, jadi arahnya ke sana. Sehingga dia itu berlawanan dengan W cos theta. Nah, untuk ketika dia di bidang datar, nilai N itu sama dengan W. Kemudian ketika di bidang miring ini, kondisinya seperti ini, maka nilai N itu sama dengan W cos theta. Dan untuk W sendiri atau gaya berat itu adalah massa dikali gravitasi, M dikali G. Lanjut gaya gesek. Nah, jadi gaya gesek itu selalu berlawanan arahnya dengan arah gerak benda. Kalau misalkan arah gerak benda ke kanan, maka akan timbul gaya gesek ke arah kiri. Sedangkan ketika dia sedang meluncur ke bawah dari suatu bidang miring, maka arah gaya geseknya itu ke arah atas. Jadi selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian gaya gesek itu ada dua. Yang pertama gaya gesek statis, yang kedua itu ada gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang timbul ketika suatu benda berada dalam keadaan diam atau tepat akan bergerak. Jadi di dua kondisi tersebut. Satu dalam keadaan diam, dua itu ketika tepat akan bergerak. Itu berlaku gaya gesek statis. Tapi kalau misalkan benda tersebut sudah bergerak dengan percepatan A, maka berlaku gaya gesek kinetis. Nah, apa yang membedakan di sini itu ada nilai mu. Jadi bacanya itu adalah mu. M-I-U, mu. Mu S untuk gaya gesek statis dan mu K itu untuk gaya gesek kinetis. Dikali N, di mana N ini adalah gaya normal. Jadi nanti dilihat apakah nilai N-nya sama dengan M kali G atau N-nya itu sama dengan W cos theta, MG cos theta. Jadi diperhatikan dari gambar yang ada. Itu untuk gaya gesek statis dan kinetis. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal yang sudah ada dari sebelumnya. Kita masuk ke part 2 dimulai dari soal nomor 12. Koefisien gesek statis antara sebuah lemari dengan lantai kasar suatu bak truk sebesar 1. Besarnya percepatan maksimum yang boleh dimiliki truk agar lemari tetap diam terhadap bak truk adalah titik-titik-titik. Nah, jadi di sini agar lemari tetap diam berarti kan berlaku gaya gesek statis. Tapi karena ditanya besar percepatan maksimum, maka sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini F yang bekerja itu hanya gaya gesek statis. Fs sama dengan M kali A. Dengan Fs itu adalah mu S dikali N sama dengan M kali A. Apabila lemari tersebut berada di atas bak truk, artinya bidang permukaannya itu adalah bidang datar. Maka nilai N-nya itu sama dengan M kali G. Nah, di sini nilai M di sebelah kiri dan sebelah kanan sama dengan kita coret. Maka mu S kali G sama dengan A. Atau A sama dengan mu S kali G. Mu S-nya 1 dikali G-nya 10. Percepatan gravitasi 10. Maka hasil A-nya itu adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 13. Sebuah balok diletakkan di atas bidang miring dengan kemiringan 60 derajat. Massa balok 4 kg. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya normal bidang terhadap balok sebesar titik-titik-titik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila ada suatu benda yang berada di suatu bidang miring, maka komponen gaya yang ada yaitu W ke arah bawah, W sin theta searah dengan arah pergerakan, W
W cos theta itu komponen yang satunya lagi dan berlawanan dengan nilai N. Nah, di sini arah pergerakan benda tersebut searah dengan sumbu X, sedangkan komponen gaya N dan W cos theta itu ada searah pada sumbu Y. Nah, di sini karena ditanyanya besar gaya normal, kita fokus ke sumbu Y saja, di mana sigma F sama dengan 0. Di sini sigma F gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada N dan W cos theta. N nilainya positif karena searah dengan Y positif, dan W cos theta nilainya negatif karena searah dengan sumbu Y negatif. Jadi N min W cos theta sama dengan 0. Maka nilai N sama dengan W cos theta. Kita tahu bahwa W itu adalah M kali G, maka N sama dengan M kali G dikali cos 60 derajat, karena sudut kemiringannya itu 60 derajat. Nah, nilai cos 60 derajat itu adalah setengah, maka 4 dikali 10 dikali setengah itu hasilnya 20 Newton. Jadi jawaban untuk nomor 13 itu adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 14. Massa seorang astronot di bumi sebesar 60 kg. Jika gaya gravitasi bulan itu nilainya 1/6 gaya gravitasi bumi, maka berat astronot di bulan adalah titik-titik-titik. Nah, massa seseorang dimanapun itu sama besarnya, tapi kalau misalkan beratnya itu yang berbeda. Jadi beratnya itu dipengaruhi oleh berapa nilai percepatan gravitasi di tempat tersebut. Jadi antara di bumi atau di bulan massa itu sama, tapi beratnya yang berbeda. Nah, di sini diketahui M sama dengan 60 kg dan nilai gravitasi bulan itu 1/6 G bumi. Di sini W bulan sama dengan W itu kan M kali G, maka W di bulan itu adalah massa dikali G-nya si bulan. Nah, G-nya bulan itu 1/6 kali G bumi. G bumi itu 10, jadi 60 dikali 1/6 dikali 10. Maka besarnya adalah 100 Newton. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 15. Sebuah benda dengan massa 2 kg diikat dengan seutas tali dan diputar vertikal dengan lintasannya berbentuk lingkaran dan jari-jari 0,5 meter. Jika kecepatan sudutnya 6 radian per sekon, besar tegangan tali di titik terendah adalah titik-titik. Jadi ada suatu benda yang diikat dengan tali, kemudian dia diputar dengan lintasan berbentuk lingkaran. Nah, di sini data yang diberikan itu adalah massa bendanya 2 kg, kemudian panjang talinya itu sebagai jari-jari, berarti R sama dengan 0,5 meter, kemudian diputar dengan kecepatan sudut omega sama dengan 6 radian per sekon. Nah, ketika benda tersebut berada pada di titik terendah, maka gaya yang bekerja yang pertama itu ada W, gaya berat ke arah bawah, kemudian ada T ke arah atas, tegangan tali, kemudian ada Fs, gaya sentripetal, yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Kemudian berlaku sigma F sama dengan 0. T plus Fs min W sama dengan 0. Gaya ke arah atas bernilai positif, gaya ke arah bawah bernilai negatif. Nah, karena ditanya T, maka T sama dengan W min Fs. Nah, W itu kan M kali G. Kemudian gaya sentripetal itu adalah nilainya omega kuadrat dikali R. Tinggal kita masukkan nilainya, 2 dikali 10, G-nya itu nilainya 10, min 6 kuadrat 36 dikali 0,5 itu 18. Maka 20 dikurang 18 hasilnya sebesar 2 Newton. Selanjutnya soal nomor 16. Benda 5 kg berada di atas papan yang licin sempurna tanpa ada gaya gesek. Jika balok ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton dan sudut 60 derajat terhadap arah horizontal. Gaya tersebut bekerja selama 4 detik dan benda mula-mula diam. Maka kecepatan akhir benda tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, dari soal tersebut harus kita deskripsikan terlebih dahulu. Jadi ada sebuah benda yang masanya 5 kg. Benda ini mula-mula diam, artinya nilai V0-nya itu sama dengan 0. Kemudian benda tersebut ditarik dengan gaya F sebesar 50 Newton yang membentuk sudut 60 derajat. Nah, kemudian benda tersebut bergerak selama 4 detik sehingga memiliki kecepatan Vt. Nah, nilai Vt ini yang ditanya. Langkah pertama, apabila ada gaya yang membentuk sudut, maka kita buat komponen gaya tersebut terlebih dahulu. Di sini, komponennya terhadap sumbu X itu ada F cos 60, terhadap sumbu Y ada F sin 60. Kenapa yang searah dengan sumbu X itu cos? Karena antara vektor yang ini, tanda panah yang ke kanan, dengan vektor F yang lama, itu dia mengapit sudut. Maka nilainya F cos 60. Apabila tidak mengapit 60, maka dia nilainya sin 60 derajat. Nah, di sini
Karena ada pergerakan, artinya ada percepatan, maka berlaku sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F di sini adalah gaya yang membuat benda tersebut bergerak. Artinya kita pilih gaya yang searah dengan arah pergerakan. Maka kita ambil nilai F cos 60, karena F cos 60 inilah yang searah dengan arah pergerakan. Sama dengan M dikali A. Nah, kita dapatkan nilai A sama dengan F cos 60 derajat dibagi M. F-nya 50 dikali cos 60 itu setengah, kemudian dibagi M-nya 5, maka hasilnya A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, dari A tersebut kita bisa menghitung nilai Vt dengan menggunakan persamaan yang sudah dipelajari pada kinematika gerak lurus. Vt sama dengan V0 plus At. Di sini V0-nya 0, kemudian A-nya 5, T-nya 4 detik. Maka nilai Vt itu sebesar 20 meter per sekon. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 17. Sebuah mainan mobil-mobilan mempunyai massa 0,5 kg ditarik dengan gaya sebesar 2 Newton dengan arah membentuk sudut 30 derajat terhadap lantai. Jika semula diam, jarak yang ditempuh dalam waktu 5 detik adalah titik-titik-titik. Nah, di sini ibaratnya ini adalah mobil-mobilan, kemudian mobil-mobilan ini ditarik dengan gaya sebesar 2 Newton dan membentuk sudut 30 derajat. Di sini mula-mula diam, berarti nilai V0-nya sama dengan 0. Dan dia bergerak selama T sama dengan 5 detik. Kemudian, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah apabila ada gaya yang membentuk sudut, maka kita ambil komponen gaya yang searah dengan pergerakannya. Di sini F cos 30. Kenapa cos? Karena dia mengapit sudut, ya, mengapit 30 ini. Maka nilainya F cos 30. Nah, di sini kita dapatkan sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya itu F cos 30 sama dengan M kali A. Maka A sama dengan F cos 30 dibagi M. F-nya 2, cos 30 itu setengah akar 3, kemudian M-nya itu adalah 0,5 kg. Nah, berarti A sama dengan 2 akar 3 meter per sekon kuadrat. Dari A tersebut kita dapatkan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini persamaannya di kinematika gerak lurus ya. Karena V0 0, maka komponen yang ini 0 nilainya, tinggal setengah dikali A-nya 2 akar 3 dikali 5 kuadrat. Maka 2 dicoret, habis, tinggal 5 kuadrat itu 25 akar 3. Jadi jawabannya S sama dengan 25 akar 3 meter. Yang D. Selesai pembahasan soal part 2, insya Allah akan dilanjutkan di part 3. Sekian, maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.